Hmm. Tenang saja, Bang Demon sudah di sini, cuy. Kembali lagi di channel Bang Demon, channel kesayangan kalian semua yang selalu membahas kisah-kisah mengerikan, kisah-kisah menyeramkan, dan juga tidak masuk akal, cuy. Oke nih cuy, belakangan lagi ramai ada kasus mayat dalam koper nih cuy. Dan kejadian ini bukan hal yang pertama terjadi di Indonesia, melainkan sudah berulang kali. Dan salah satunya adalah kejadian yang pernah heboh di kawasan Kali Ciruyup, Bogor, Jawa Barat. Kejadian ini terjadi pada Sabtu 21 November tahun 2013, di mana ada koper yang hanyut di kali tersebut dan di dalamnya berisi mayat, cuy. Mayat tersebut adalah mayat dari Dewi Heni Manapode alias Tante Heni yang berusia 73 tahun, di mana si tante ini merupakan seorang pengusaha batu permata kaya raya dan ia berasal dari Manado dan juga merupakan seorang janda yang memiliki 5 orang anak kelahiran tahun 1936. Bagaimana kejadian dari Tante Heni ini sampai dihabisi dan kemudian jenazahnya dimasukkan ke dalam koper? Mari kita saksikan kisah selengkapnya. Kejadian ini bermula pada 30 Oktober tahun 2013 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saat itu Tante Heni meminta pacarnya Suherman alias Tommy yang saat itu berusia 35 tahun yang berusia sebagai terapis untuk datang ke rumah kosnya di kamar kos lantai 2 nomor 16 Jalan MPR Raya nomor 22 Cilandak, Jakarta Selatan, di mana di sana Tante Heni tinggal di kos-kosan seharga 4 juta per bulan nih cuy, di mana ia pun tinggal seorang diri, cuy. Dan kepada pemilik kos ini nih cuy, Tante Heni memperkenalkan Suherman alias Tommy tersebut sebagai anaknya dan bukan sebagai pacarnya. Dan untuk diketahui juga jika si Tommy ini sebenarnya juga sudah beristri, cuy. Dan kebetulan juga nih cuy, pada saat itu Suherman alias Tony ini sedang libur atau sedang tidak bekerja, dan akhirnya ia pun memenuhi permintaan dari Tante Heni ini. Dan ketika Tante Heni meminta memperpanjang liburnya untuk menemaninya, Suherman mengatakan ia tidak bisa. Namun Tante Heni terus mendesaknya agar mau menginap 2 hari di sana. Akan tetapi dikarenakan Suherman punya pekerjaan dan harus bekerja, ia pun hanya bisa menemani Tante Heni 1 hari saja. Dan saat si Suherman menolak karena takut kena teguran dari bosnya, dan ia pun memutuskan untuk pulang, cuy. Akan tetapi cuy, saat si Suherman ini akan pulang, Tante Heni terus memaksa dan akhirnya Tante Heni pun melempari si Suherman dengan botol minyak urut, cuy. Nah, karena dilempari botol itulah si Suherman tidak terima nih cuy, dan ia gelap mata langsung mengambil sebuah pisau buah di dapur. Dan saat akan menikam si Tante Heni ini masih sempat untuk menghindar, akan tetapi tetap saja bagian dada kiri dari Tante Heni kemudian tertusuk, cuy. Tak cukup sampai di sana, Suherman kemudian menjadi membabi buta, cuy, dan langsung melakukan penusukan atau menghujamkan pisaunya tersebut hingga 57 kali, dan sampai akhirnya si Tante Heni ini pun tewas di tempat, cuy. Setelah menghabisi Tante Heni, si Suherman kemudian langsung menyeret
jenazah dari Tante Heni yang berlumuran darah tersebut ke kamar mandi. Setelah membawa jenazah tersebut ke kamar mandi, si Suherman kemudian pulang nih cuy. Dan ia pun meminta bantuan kepada temannya yang bernama Suhanda alias Wanda untuk membuang jenazah tersebut. Awalnya si Wanda ini tidak mau, namun karena terus didesak dengan permintaan tolong itu, ia pun akhirnya menyanggupi cuy. Dan sampai di hotel, jenazah dari Tante Heni ini kemudian dimasukkan ke dalam koper. Dan untuk membuang jasadnya tersebut, keduanya kemudian membawa korban yang sudah dimasukkan ke dalam koper tersebut menuju ke sebuah mobil. Dan kemudian mobil tersebut pun meluncur ke arah Bogor cuy. Dan saat itulah si Suherman kembali meminta bantuan kepada teman lainnya yang bernama Aep untuk membantu membuang mayat di koper itu. Kepada Aep, ia meminta agar ditunjukkan lokasi yang aman untuk membuang koper yang berisi mayat Tante Heni. Dan si Aep kemudian memberikan petunjuk untuk membuangnya di aliran sungai Ciruyo. Dan setelah sampai di lokasi, Aep langsung pulang. Artinya nih cuy, sesampainya si Suherman dan juga Suhanda ini di tempat lokasi, setelah menunjukkan tempatnya, si Aep ini langsung pulang, alias dia tidak ikut, dia hanya menunjukkan tempat pembuangan saja cuy. Nah, setelah ditinggalkan oleh Aep inilah, Suherman dan Suhanda pun menurunkan koper itu dan dibuangnya ke sungai dengan memberikannya beban pemberat berupa 2 buah karung yang berisi batu cuy, dengan harapan koper tersebut akan tenggelam dan tidak naik ke permukaan sehingga tidak ada yang tahu cuy. Dan usai membuangnya cuy, keduanya pun langsung kembali ke Jakarta. Nah, dan ternyata nih cuy, usai menghabisi nyawa Tante Heni, Suherman malah menggasak sejumlah barang berharga milik si Tante Heni ini cuy. Barang-barang yang digasak itu berupa cincin berlian, kemudian dijual oleh Suherman seharga 25 juta dan uang ini kemudian digunakannya selama ia melarikan diri. Selain itu, Suherman juga tahu bahwa Tante Heni ini selalu mendapat jatah uang dari anaknya setiap bulan sebesar 10 juta rupiah. Nah, untuk bisa mendapatkan uang tersebut dengan menggunakan HP milik Tante Heni, si Suherman ini kemudian menghubungi sang anak atau anak dari Tante Heni dan berpura-pura menjadi Tante Heni cuy. Sehingga nih, dengan begitu Suherman berharap dapat uang dari anaknya Tante Heni, dan anak Tante Heni juga tidak curiga bahwa ibunya telah tiada. Akan tetapi nih cuy, sepandai-pandainya tupai meloncat, pasti akan jatuh juga. Nah, begitulah aksi yang dilakukan Suherman akhirnya terungkap cuy, di mana anak korban akhirnya menemukan keanehan dalam pesan yang dikirim tersebut. Karena nih cuy, ternyata si Tante Heni biasanya membalas SMS singkat-singkat. Akan tetapi saat Suherman yang berpura-pura menjadi Tante Heni ini, SMS-nya malah panjang dan juga berisi banyak titik-titik dengan bahasa yang aneh nih cuy. Atas dasar kecurigaan tersebutlah, maka keluarga dari Tante Heni melaporkan ibunya yang telah hilang sejak bulan Oktober tahun 2013 ke Mapolda Metro Jaya. Keluarga korban melapor pada 4 Desember tahun 2013 cuy. Berkat laporan tersebut, polisi kemudian melakukan pengejaran kepada pelaku yakni Suherman, dan ia pun ditangkap pada Kamis 5 Desember malam. Dan Suherman pun kemudian ditangkap pada Kamis 5 Desember tahun 2013 malam, di mana saat itu Suherman yang merupakan warga Petukangan Jakarta Selatan ini tengah bekerja di kawasan Mall Senayan City cuy. Sementara itu, sebelum penangkapan Suherman nih cuy, warga yang berada di kawasan Kali Ciruyuk Bogor, Jawa Barat dibuat geger pada Sabtu 21 November 2013, di mana
warga menemukan koper yang di dalamnya berisi mayat cuy. Penemuan mayat tersebut kemudian dilaporkan ke polisi. Nah, setelah dilakukan pencocokan, ternyata mayat atau jenazah yang ditemukan di kali tersebut adalah milik atau jenazah dari Tante Henny cuy. Setelah ditangkap nih, Suherman alias Herman alias Tony kemudian menceritakan bahwa ia bekerja sebagai terapis dan bertemu dengan Dewi Henny Manipode atau Tante Henny saat ia tengah bekerja di tempat pijat refleksi Sanctum Pondok Indah Mall, Jakarta Selatan di tahun 2010 atau 3 tahun sebelum ia menghabisi Tante Henny. Dan kemudian keduanya pun akhirnya menjalin asmara sejak tahun 2011 dan diketahui juga jika sebelumnya Tante Henny ini adalah langganan dari Suherman untuk berpijat cuy. Dan hubungan spesial ini bahkan juga diketahui oleh 5 anak dari Tante Henny. Meskipun demikian, tak ada satupun keluarga Suherman yang mengetahui hubungan terlarangnya dengan seorang perempuan yang berusia 73 tahun itu cuy. Dikatakan juga menurut pengakuan Suherman, ia gelap mata menghabisi kekasih gelapnya itu gara-gara diminta untuk membolos bekerja. Selain itu, Tante Henny juga mengancam akan melaporkan Tommy ke polisi karena dianggap sudah melakukan pelecehan cuy. Dan bahkan nih, menurut pengakuan Suherman, sosok Tante Henny ini adalah pencemburu cuy, dimana si Tante Henny menurut pengakuan Suherman ini suka marah-marah, dan saat ia memijit, Tante Henny biasanya menelpon dan mengatakan siapa yang dipijit tersebut, apakah cewek atau cowok cuy. Dan Tommy biasanya akan menjawab, semua konsumen ia layani dan tidak pilih-pilih cuy. Selain itu, Tante Henny menurutnya juga suka memamerkan kemesraan dengan dirinya, di mana jika berada di depan keluarga atau teman-teman dari Tante Henny, ia akan berpegangan tangan atau bergandengan tangan. Bahkan ia atau Tante Henny juga memperkenalkan kekasih gelapnya ini kepada keluarga dan temannya. Sejumlah keluarga dan juga anak-anak dari Tante Henny juga sudah mengenal sosok dari Suherman ini. Bahkan si Tante Henny juga terang-terangan mengenalkan Suherman kepada keluarganya sebagai kekasihnya. Bahkan dalam beberapa kesempatan, Suherman juga pernah diperkenalkan dan bertemu langsung dengan beberapa anak dari Tante Henny serta menantu dari Tante Henny. Adapun anak-anak dari Tante Henny yang pernah bertemu dengannya yakni Raja, Ananta, dan Doni, serta Charlie Tengo alias Charlie. Dan Tommy juga pernah dikenalkan oleh Tante Henny ke keluarganya yang bernama Mila ketika ia berkunjung ke kos Tante Henny di Jalan MPR Raya, Cilandak, Jakarta Selatan cuy. Bahkan nih, si Tante Henny juga meminta si Suherman untuk tidak sungkan menyebutkan jati dirinya, bahkan diminta untuk tidak malu-malu mengakui jika si Suherman ini sudah punya istri cuy. Jadi si Tante Henny ini menurut pengakuan Suherman tidak malu-malu lah meminta si Suherman ini akui saja bahwa kamu sudah beristri gitu. Dan ia tidak apa-apa seperti itu cuy. Selain itu cuy, tak hanya menjalani hubungan gelap di Jakarta, ternyata Tante Henny dan Suherman ini juga pernah berlibur ke Bali di tahun 2012 selama seminggu. Dan Tommy atau Suherman mengatakan mereka ke Bali setelah mendapat fasilitas dari putra Tante Henny yang bernama Charlie Tengo alias Charlie yang memang tinggal di Bali cuy. Dan seluruh biaya akomodasi pasangan ini juga disediakan oleh anak dari Tante Henny. Selama berada di Bali, mereka menginap di Hotel Puri Tanah Lot dan mereka menghabiskan waktu selama 1 minggu ini untuk jalan-jalan dan juga bersenang-senang, termasuk ke Pantai Kuta, kemudian ke bar
bahkan makan dan juga pernah berkunjung sampai ke Tampak Siring Gianyar cuy. Dan saat mereka berada di Jakarta, pasangan ini biasanya menghabiskan waktunya untuk ke mall seperti layaknya pasangan muda-mudi cuy. Namun akhirnya hubungan mereka atau hubungan gelap mereka akhirnya terbongkar setelah terjadinya kasus pembunuhan dan jenazah dimasukkan ke koper ini cuy. Pada 11 April tahun 2014, si Suherman alias Tommy ini pun akhirnya mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau PN Jaksel. Jaksa mendakwa Tommy dengan pasal berlapis, yaitu pasal 339 KUHP tentang pembunuhan dengan pemberatan, kemudian pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa, kemudian pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian, dan pasal 362 KUHP tentang pencurian cuy ya, karena si Suherman ini juga mencuri barang-barang dari Tante Heni untuk kemudian dijual sebagai biaya untuk pelariannya cuy. Dan dari pasal berlapis ini ia diancam penjara seumur hidup. Meskipun demikian nih cuy, nyatanya si Suherman ini kemudian diponis hukuman penjara selama 12 tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cuy. Begitulah pembahasan tentang kisah asmara yang berujung pada penghabisan nyawa. Lebih tepatnya adalah kisah asmara terlarang antara seorang berondong, ya kita sebut saja berondong karena perempuannya sudah berusia kepala 7, sementara lelakinya masih kepala 3 meskipun sudah memiliki istri cuy. Dan ini sangat-sangat menggegerkan cuy, karena jenazahnya ditemukan di dalam koper yang dibuang ke sungai. Sekian pembahasan kali ini cuy. Jangan lupa tonton terus, saksikan terus pembahasan dari Bang Demon, dan bantu Bang Demon agar makin semangat membuat konten ini cuy, dengan jalan like, komen, dan juga share. Dan jangan lupa juga subscribe. Sampai jumpa.